Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita dan Allah senantiasa berikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan untuk senantiasa melihat kehidupan akhirat lebih besar dibandingkan dengan kehidupan dunia. Salam dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran Al-Karim tadi yang kita telah baca, di mana Allah SWT memberikan tuntunan kepada kita bahwa dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya kepada kita, kepada kalian, bil huda, dengan Al-Quran Al-Karim, wa dinil haq, dan agama yang hak, inna dina indallahil Islam. Untuk apa sebenarnya Allah SWT utus seorang Rasul dengan Al-Quran, dengan agama yang hak, liyuzhirahu 'alad dini kulli, agar kalian dimenangkan dari agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah menuntun kita sebagai orang beriman yang telah dengan kesadaran, dengan kefahaman, kita telah mengikat janji dengan Allah. Artinya kita telah beriman kepada Allah SWT. Allahumma anta rabbi, ya Allah kau Rabb kami, ya Allah. Satu-satunya pencipta di alam semesta ini hanya Engkau. Satu-satunya yang menjamin rezeki seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini hanya Allah SWT. Dan satu-satunya pemilik alam semesta, bahkan pemilik yaumil qiyamah, hanya Allah SWT saja. Inilah sebuah keyakinan ketika kita menyatakan Allah Rabb kita. Tidak ada yang kami pantas sembah ya Allah kecuali Engkau. Kami ini hanya hamba-Mu ya Allah, dan kami hanya menyembah kepada-Mu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita, tak kala kita hidup di bawah naungan kekuasaan Allah, di bawah naungan kasih dan sayang Allah SWT, maka Rasulullah memberikan contoh bagaimana seorang hamba, seorang Rasul dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Dari sekian banyak kesibukan kita hidup di dunia, maka Rasulullah SAW memberikan teladan bagi kita
apa yang selayaknya dipilih oleh orang-orang yang beriman menjadi prioritas, menjadi tujuan utama daripada aktivitas mereka di muka bumi. Allah SWT memberikan kita pilihan-pilihan bahwa hidup di dunia ini banyak pilihan-pilihan. Ada kemudian orang yang beriman memilih kesibukan dunianya, memilih aktivitas hidup ini berorientasi kepada akhirat. Ada juga yang berorientasi kepada dunia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka sebaik-baik teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka agar kita jangan sampai sibuk dengan urusan dunia melebihi daripada kesibukan kita mempersiapkan kehidupan di akhirat. Wal asr, demi masa kata Allah, demi kehidupan yang aku berikan kepada manusia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, lalu dia beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, senantiasa dia saling mengingatkan untuk senantiasa berada dalam kebenaran dan senantiasa saling mengingatkan untuk senantiasa sabar berada di jalan Allah SWT. Maka bagi kita orang-orang beriman, mari kita mengevaluasi dan merencanakan apa yang mau kita kerjakan di tahun-tahun yang baru esok ini, yang kita sudah mulai pada 2 hari ini, memasuki bulan baru di bulan Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasul menerima wahyu, menerima pesan-pesan dari Allah SWT, beliau sangat ingin mengajak manusia di seputarnya agar mereka mengenal Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan kalian untuk menyembah kepada Allah secara ikhlas. Sembahlah Allah saja. Karena tidak sedikit manusia dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah SWT. Sampai digambarkan di dalam suratul Baqarah. Wa minan nas kata Allah, may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada sebagian manusia kata Allah, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka amat sangat cintanya kepada Allah SWT. Bagaimana kita kemudian menyempurnakan cinta kita kepada Allah SWT? Maka kita diingatkan oleh Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah,
maka ikutilah langkah-langkah Rasulullah SAW. Jadilah ittiba kepada langkah-langkah Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, satu kali Rasulullah SAW berbicara di depan para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku, seandainya para raja-raja itu tahu, para penguasa itu tahu betapa indahnya hidup di bawah naungan Allah, hidup dalam dakwah, mengajak dan menyuruh manusia kepada Allah SWT, niscaya para raja dan penguasa itu akan merampasnya dari kita. Maka marilah kita rawat nikmat Allah tersebut untuk senantiasa kita berdakwah di jalan Allah SWT, untuk mengajak manusia kepada Allah SWT. Dengan cara mari kita fokus kepada diri kita agar kita menjadi mukmin hakki, mukmin yang benar. Agar kita senantiasa fokus mengajak keluarga kita menjadi mukmin, mukminah yang benar. Jangan sampai kita kemudian terpedaya berlaku zalim, artinya tidak menjadikan Allah sebagai Rabb, tidak menjadikan Allah sebagai ilah sembahan. Namun kemudian kita membiarkan diri kita menuhankan hawa nafsu, menuhankan harta, menuhankan kekuasaan dan jabatan yang Allah berikan di muka bumi yang hanya sementara ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hidup dalam penyesalan. Kita sangka dunia ini akan lama, namun ternyata tiba-tiba Allah akan mengakhiri segala kenikmatan dunia yang Allah berikan. Pada saat itu kita akan menyesal. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita fokus mengislamkan diri kita, mengislamkan keluarga kita, mengislamkan masyarakat kita, agar mereka bisa hidup dengan penuh kenikmatan berada di bawah naungan Allah SWT, dibimbing oleh, merasa nyaman dibimbing oleh Al-Quran Al-Karim. Demikian sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.